Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji beserta syukur senantiasa saya serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan limpahan rahmat yang tiada terkira besarnya sehingga kita diberi kesempatan untuk berhadir di ruang Zoom ini. Salawat bermahkota salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memperkenalkan alam yang penuh ilmu pengetahuan. Saya Evia Safrina, peserta Latsar RI 2023, Angkatan 4, Kelompok 2, yang saat ini bertugas di instansi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidijaya. Penghormatan saya kepada Bapak atau Ibu Penguji, kepada Bapak Azhariadi SPI MM sebagai mentor, dan kepada Ibu Asridiana SIP MPA sebagai coach. Rancangan aktualisasi ini berjudul Sentralisasi Data Pemeru Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau PPKS di bidang rehabilitasi sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidijaya. Latar belakang. Pidijaya merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Aceh yang dibentuk pada tanggal 2 Januari 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 yang mana merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidi. Kabupaten Pidijaya memiliki 8 kecamatan dengan 222 desa. Demi mewujudkan visi Pidijaya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai program-program dan kegiatan yang berorientasi pada bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dasar masyarakat, serta kondisi perempuan dan anak yang sejahtera dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Aceh yang Islami. Sementara itu, angka penduduk miskin di Kabupaten Pidijaya tercatat 30,97 ribu penduduk hingga tahun 2020, dari total jumlah penduduk 145.580 jiwa. Padahal, Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, begitu pula dengan pemeru pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang diatur dalam Permensos Nomor 8 Tahun 2012. PPKS didata oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat atau TKSK yang memiliki kewenangan untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan lingkup wilayah penugasan di kecamatan. Hasil dari pendataan ini tentunya membutuhkan wadah untuk sentralisasi data di setiap bidang. Sentralisasi ini bertujuan untuk memudahkan perencanaan kegiatan pembagian bantuan agar lebih tertata dan merata. Oleh karena itu, saya mengangkat sebuah gagasan inovatif berupa sentralisasi data pemeru pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidijaya. Manfaat ada 3 bagi CPNS itu sendiri, bagi instansi, dan bagi masyarakat. Yang pertama, bagi CPNS. Dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman, serta menumbuhkan kemampuan mendeteksi isu yang terjadi di dalam instansi, menganalisanya, serta memberikan gagasan kreatif untuk penyelesaiannya. Selanjutnya, bagi instansi, memudahkan dalam perencanaan kegiatan terkait dengan data PPKS di bidang rehabilitasi sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Selanjutnya, mendukung penerapan digitalisasi pada instansi dan juga mendukung perkembangan instansi menjadi semakin baik. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya sentralisasi data PPKS di bidang rehabilitasi sosial, maka dapat meningkatkan kredibilitas bidang dalam menjalankan fungsinya sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat dengan penyaluran bantuan yang lebih merata dan tertata. Tujuan, dengan adanya database yang terdigitalisasi akan mempermudah koordinasi dan akses data bagi bidang rehabilitasi sosial sehingga mempermudah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, memastikan database PPKS di bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidijaya secara berkala. Yang ketiga, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN Raka dalam pelaksanaan kegiatan dan tugas sehari-hari. Gambaran organisasi. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didirikan pada tahun 2016 berdasarkan Kanun Nomor 4 Tahun 2016, yang merupakan salah satu instansi pemerintah Kabupaten Pidijaya yang mempunyai program-program dan kegiatan yang berorientasi pada
program bidang sosial, dan program bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dasar masyarakat serta kondisi perempuan dan anak yang sejahtera dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Aceh yang Islami. Dengan tujuan menggerakkan pembangunan sosial, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidijaya menjalankan visi Kabupaten Pidijaya terwujudnya masyarakat Pidijaya yang Islami, damai, dan sejahtera. Dengan 3 misi. Yang pertama, melanjutkan reformasi birokrasi dengan meningkatkan layanan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas, mudah, cepat, dan berwibawa dalam semangat keadilan yang lebih merata. 2. Mengedepankan dan memelihara perdamaian untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan. 3. Menjamin akses terhadap kedaulatan dan ketahanan pangan dengan menciptakan nilai tambah yang berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraan. Struktur organisasi berdasarkan Perbup nomor 32 tahun 2016, susunan organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidijaya terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Rehabilitasi Sosial. Saya sebagai calon ahli pertama penyuluh sosial ditempatkan di bawah bidang rehabilitasi sosial dengan tugas berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2016 sebagai berikut. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuruhkan di daerah non-rawan sosial. Dengan penyusunan database ini diharapkan menjadi langkah awal dalam penetapan sasaran dan melakukan asesmen. Saya Evia Safrina, calon ahli pertama penyuluh sosial, lahir di Kampung Baru Biren, tanggal 13 Juni 1997. Merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Hobi saya memasak, menggambar atau melukis, dan kerajinan tangan lainnya. Identifikasi isu. Ada 5 isu yang diangkat dari instansi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidijaya. Yang pertama, belum optimal pencatatan dan pengarsipan data pemeru pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidijaya. Isu ini berkaitan dengan materi Smart ASN karena output berbasis digital yang merupakan perwujudan dari kemampuan beradaptasi dan responsif terhadap perubahan. Yang kedua, terbatasnya akses masyarakat terhadap produk layanan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidijaya. Isu ini berkaitan dengan materi Smart ASN karena berkaitan dengan akses layanan secara online yang merupakan penerapan dari nilai Smart ASN yang mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, kurangnya kepedulian terhadap aspek psikis pada disabilitas terlantar, lansia terlantar, dan anak terlantar di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidijaya. Isu ini berkaitan dengan materi manajemen ASN karena bertujuan untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan memiliki sikap peduli terhadap aspek psikis PPKS. Isu yang keempat, minimnya alur pelayanan dan petunjuk arah di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidijaya karena berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan pengelolaan yang profesional sehingga isu ini berkaitan dengan materi manajemen ASN. Yang kelima, kurang optimal pengelolaan media sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidijaya. Isu ini berkaitan dengan materi Smart ASN karena berkaitan dengan pengelolaan media sosial dengan baik yang merupakan penerapan dari literasi digital. Penetapan core isu. Dari kelima isu yang telah diidentifikasi di atas, maka penetapan core isu ini dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama, menggunakan teknik tapisan AKPK, dan yang kedua menggunakan teknik tapisan USG. AKPK adalah singkatan dari aktual, kelayakan, problematika, dan kelayakan. Aktual merupakan benar-benar terjadi sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Sedangkan kelayakan
isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik, isu memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusi sesegera mungkin. Sedangkan kelayakan adalah masuk akal, realistik, relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Selanjutnya, teknik tapisan USG. USG adalah singkatan dari urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi merupakan seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness adalah merupakan seberapa serius suatu isu harus dibahas berkaitan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan growth memiliki arti seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera diselesaikan. Tabel ini menunjukkan penetapan core isu berdasarkan teknik tapisan AKPK. 5 isu ini ditepis 2 dan sisanya menjadi 3. Berdasarkan AKPK ini, peringkat yang pertama jatuh pada isu belum optimal pencatatan dan pengarsipan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di bidang resos Dinsos P3A Pidijaya. Yang kedua, terbatasnya akses masyarakat terhadap produk layanan di Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidijaya. Sedangkan isu yang ketiga adalah minimnya alur pelayanan dan petunjuk arah di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidijaya. Yang selanjutnya, 3 isu ini akan ditepis menggunakan teknik tapisan USG. Selanjutnya, menggunakan teknik tapisan USG. Berdasarkan prioritas ini yang mana rentangnya dari 1 hingga 5, maka didapatkan prioritas yang pertama pada isu belum optimal pencatatan dan pengarsipan data pemerlu pelayanan kesehatan sosial atau PPKS di bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidijaya. Berdasarkan teknik tapisan sebelumnya yang didapatkan satu isu belum optimal pencatatan PPKS di bidang resos Dinsos Pidijaya. Sebagaimana penerima layanan dari Dinsos P3A Pidijaya, keterdataan PPKS seringkali menjadi salah satu kendala saat perencanaan kegiatan penyaluran bantuan. Perencanaan kegiatan yang tidak maksimal dikarenakan tidak adanya sentralisasi data di bidang resos. Hal ini juga menjadi masalah ketika bidang resos diminta data oleh Dinsos Aceh maupun Dirjen Resos, yang menyebabkan di bidang kewalahan dalam melengkapi data yang sesuai. Akibat belum optimalnya pencatatan dan pengarsipan data PKS di bidang resos ini disebabkan oleh yang pertama faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini faktor lainnya adalah kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi, kurangnya kepedulian terhadap ketersediaan data. Faktor yang kedua adalah instrumen. Tidak adanya perangkat digital, kurang lengkap arsip data. Yang ketiga, SDM, disebabkan oleh rendahnya kompetensi digital dan kurang motivasi. Faktor terakhir adalah metode, disebabkan oleh tidak tersentralisasi data dan kurang koordinasi dengan TKSK. Untuk menjawab isu tersebut, maka dikemukakan gagasan pemecahan isu berupa sentralisasi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidijaya. Selanjutnya, lanjut ke matrik rancangan aktualisasi. Yang kegiatan pertama adalah melakukan koordinasi dengan pihak terkait dengan tahapan mempersiapkan rancangan awal program untuk dikonsultasikan. Outputnya adalah draft rancangan. Yang kedua, mendiskusikan rencana sentralisasi data PPKS bidang resos ke dalam database dengan TKSK. Hasilnya hasil diskusi. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan kepala bidang rehabilitasi sosial terkait rencana sentralisasi data PPKS bidang resos ke dalam database. Outputnya mendapatkan saran dan dukungan. 4. Menyampaikan rencana sentralisasi data PPKS bidang rehabilitasi sosial ke dalam database kepada Sekretariat Dinas. Outputnya mendapatkan dukungan dan amanah. Tahapan yang terakhir, mengolah hasil diskusi untuk menetapkan rancangan data yang diperlukan. Outputnya rancangan data. Nilai berakhlak yang ada pada kegiatan ini berupa kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kegiatan yang kedua, melaksanakan Focus Group Discussion atau FGD bersama pegawai bidang rehabilitasi sosial. Tahapan yang pertama, menyiapkan tim untuk pelaksanaan FGD dan bahan yang akan didiskusikan terkait sentralisasi data PPKS bidang resos.
Outputnya SK Tim dan bahan diskusi. Yang kedua, memulai FGD. Outputnya tersusunnya nutriensi dan solusi. Yang ketiga, menyusun laporan hasil FGD. Outputnya laporan. Nilai berakhlak yang ada pada kegiatan ini berupa kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Kegiatan yang ketiga adalah merancang database online untuk sentralisasi data PPKS pada bidang resource. Dengan tahapan yang pertama, mempelajari metode pembuatan database online dengan output memperoleh pemahaman terkait pembuatan database online. Yang kedua, membuat template database dengan output template database itu sendiri. Yang ketiga, mengumpulkan data PPKS terkait bidang rehabilitasi sosial dengan menginput ke dalam database. Outputnya data PPKS bidang resource. Nilai berakhlak yang diterapkan dalam kegiatan ketiga ini adalah akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kegiatan yang keempat adalah monitoring database. Dengan tahapan yang pertama, melakukan uji coba sebagai monitoring fungsi dari database yang telah dibuat dengan output terlaksananya uji coba yang menghasilkan lembar monitoring. Tahapan yang kedua, mengkonsultasikan hasil monitoring kepada kepala bidang rehabilitasi sosial dengan output mendapatkan arahan dan petunjuk untuk langkah berikutnya. Dengan tahapan terakhir, menerapkan monitoring pengoptimalan database hasil untuk pengoptimalan database. Tersedianya database dalam bentuk spreadsheet berupa outputnya. Yang kemudian nilai berakhlak ada di kegiatan ini adalah akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya kegiatan yang kelima, melakukan finalisasi database dengan tahap membuka database sebagai user untuk memastikan semua fungsi sudah bekerja dengan baik. Outputnya user interface. Yang kedua, memberikan akses kepada pengguna lainnya. Outputnya akses database. Yang ketiga, memaparkan hasil pengaktualisasian gagasan kreatif kepada kepala bidang rehabilitasi sosial. Outputnya database. Nilai berakhlak pada kegiatan ini adalah akuntabel, kompeten, adaptif, dan loyal. Kegiatan yang terakhir adalah melaksanakan sosialisasi kepada pegawai bidang rehabilitasi sosial dengan tahapan yang pertama, menyiapkan tips sosialisasi sentralisasi data PPKS bidang resource melalui spreadsheet. Outputnya SK tim pelaksana. Yang kedua, menyusun rancangan sosialisasi. Outputnya rancangan sosialisasi dan bahan tayang sosialisasi. Yang ketiga, menyusun video tutorial penggunaan sentralisasi data melalui spreadsheet. Outputnya adalah video tutorial fungsi-fungsi spreadsheet. Tahapan yang keempat, menginformasikan dan mengundang kabid dan pegawai bidang rehabilitasi sosial untuk mengikuti sosialisasi dengan output berupa undangan. Tahapan yang kelima, melakukan sosialisasi kepada bidang rehabilitasi sosial guna mewujudkan digitalisasi data dan memotivasi serta meningkatkan sikap peduli terhadap ketersediaan data. Outputnya terlaksananya sosialisasi. Tahapan yang keenam, praktik penggunaan database yang telah final oleh pegawai di bidang resource. Outputnya pegawai dapat memahami cara kerja database. Yang ketujuh, launching sentralisasi data PPKS bidang rehabilitasi sosial melalui spreadsheet. Outputnya tersedianya database. Nilai berakhlak yang ada diterapkan pada kegiatan ke-6 ini adalah kompeten, harmonis, dan adaptif. Selanjutnya jadwal kegiatan. Kegiatan yang pertama melakukan koordinasi dan pihak terkait dilakukan pada minggu keempat bulan Maret. Kegiatan yang kedua melakukan fokus group discussion FGD bersama pegawai bidang rehabilitasi sosial dilakukan pada minggu pertama bulan April. Kegiatan yang ketiga merancang database online untuk sentralisasi data PPKS bidang rehabilitasi sosial dilakukan selama 4 minggu yaitu dari minggu kedua bulan April hingga minggu pertama bulan Mei. Yang keempat memonitoring database dilakukan pada minggu kedua dan minggu ketiga bulan Mei. Selanjutnya, kegiatan yang kelima melakukan finalisasi database dilakukan pada minggu keempat bulan Mei. Yang keenam adalah kegiatan melaksanakan sosialisasi kepada pegawai bidang rehabilitasi sosial dilakukan pada minggu pertama, kedua, dan ketiga bulan Juni. Prososial dan altruisme silih berganti berperan tiada henti, karena PPKS tak butuh kata-kata, tapi yang dibutuhkan hanyalah aksi nyata. Ketuklah sendu agar garis senyum kembali menyatu, sentuhlah lara ukir tawa agar gundah berganti sumringah. Sekian pemaparan rancangan aktualisasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.